Shalom, selamat kita bertemu lagi dalam pembelajaran Alkitab kita yang sempat tertunda untuk beberapa minggu yang lalu, yang sudah lewat. Kali ini kita akan lanjut kembali. Dalam sesi kali ini kita akan belajar tentang dua kakak beradik, yaitu Kain dan Habel. Nah saudara, sejak manusia, yaitu Adam dan Hawa, itu diusir keluar dari Taman Eden, maka mereka kemudian menempati suatu wilayah, dan kemudian mereka beranak cucu di tempat itu. Nah, keturunan mereka yang pertama itu seorang laki-laki yang bernama Kain, dan keturunan yang kedua, anak yang kedua itu bernama Habel. Nah, dua kakak beradik ini yang kita akan bahas pada sore hari ini. Sebelum kita lanjut, saya akan membacakan bagian Alkitab, yaitu dalam kitab Kejadian pasal 4 yang menuliskan tentang peristiwa ini. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapakah hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Sebuah peristiwa yang sangat tidak enak. Suatu peristiwa yang dimulai dari rasa cemburu dan iri hati, yang menunjukkan bahwa sikap hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ada dua orang kakak beradik. Nah, ini anak-anak dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, dan kemudian mereka melahirkan keturunan. Yang pertama adalah Kain, yang kedua adalah Habel. Kain menjadi petani, Habel menjadi gembala kambing domba. Nah, singkat cerita, pada satu waktu dua orang kakak beradik ini sama-sama mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sesuai dengan hasil dari pekerjaan mereka yang mereka lakukan selama ini. Kain mempersembahkan hasil pertanian, hasil tanah, sementara Habel mempersembahkan kambing domba. Kita mencatat bahwa dia mempersembahkan yang berlemak. Nah, kemudian ayat yang kita bacakan tadi menuliskan bahwa Tuhan mengindahkan persembahan daripada Habel, sedangkan persembahan daripada Kain tidak diindahkan, dicuekin, tidak diterima atau ditolak. Nah, hal ini membuat Kain cemburu, iri hati, panas hati,
dan niat jahat keluar dari dalam dirinya. Niat jahat yang ditunjukkan, yang dikerjakan dalam bentuk dia mengajak adiknya Habel. Mereka berangkat ke padang. Di tengah padang, Kain memukul adiknya sampai mati. Inilah pembunuhan fisik, pembunuhan berencana yang pertama kali terjadi di muka bumi. Pertumpahan darah pertama kali yang terjadi di muka bumi setelah manusia diusir keluar dari Taman Eden. Nah, mengapa hal ini terjadi? Kita melihat ke atasnya sebelumnya, yaitu bahwa waktu waktu Adam itu diciptakan. Adam diciptakan menurut gambar dan rupa daripada Allah sendiri. Dalam kitab Kejadian yang kita sudah baca waktu-waktu yang kemarin, Alkitab mencatat bahwa Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Nah, akan tetapi setelah manusia itu tergoda dengan bujukan iblis melalui ular di Taman Eden, mereka kemudian mengalami satu peristiwa yang sangat tidak mengenakan, tragedi dalam kehidupan mereka, dan yang terjadi iklan dosa, yaitu mereka akan menjadi serupa dengan Allah, ternyata tidak terjadi. Yang terjadi pada mereka adalah mereka mengalami kutukan, dan satu hal yang sangat menyedihkan, mereka mengalami hubungan yang putus dengan Allah, mereka jauh daripada Allah, dan yang paling parah lagi, ketika mereka mengikuti bujukan daripada iblis yang menggunakan ular pada waktu itu, maka dosa membuat mereka mengalami kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang terjadi? Maka kalau Adam, yaitu manusia pertama, itu serupa dan segambar dengan Allah, maka ketika Adam dan Hawa kemudian mereka bersetubuh dan kemudian melahirkan anak, maka keturunan mereka tidak lagi segambar dan serupa dengan Allah, tapi keturunan mereka, yaitu Kain dan Habel, itu segambar dan serupa dengan bapak dan mama mereka, bapak dan ibu mereka, yaitu Adam dan Hawa. Nah, kita melihat ada perbedaan. Kalau Adam dan Hawa itu serupa dan segambar dengan Tuhan, maka Kain dan Habel itu serupa dan segambar dengan Adam dan Hawa, mewarisi kehidupan yang sudah dicemari oleh dosa, yaitu kehidupan daripada Adam dan Hawa sendiri. Kalau kita melihat dalam ayat-ayat yang saya sudah bacakan tadi, sebelum Kain berbuat dosa, Tuhan sudah memberikan peringatan kepada dia. Kain, mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Lihat, kalau engkau berbuat baik, maka kau tidak mungkin panas hati. Lihat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kau harus berkuasa atasnya. Itu sudah di warning, sudah diberikan peringatan lebih dulu oleh Tuhan. Nah, apa hubungannya dengan kita pada zaman sekarang ini? Aplikasinya dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini, kita melihat bahwa banyak orang, ya, saya boleh katakan banyak orang yang seharusnya ini tidak terjadi. Nah, banyak orang ketika usaha kerja kerasnya tidak dihargai, dia hatinya panas hati, dia cemburu, dia iri hati, dan kemudian tergoda dengan godaan daripada roh jahat, godaan daripada si jahat yang pada dasarnya dia tidak mau belajar. Nah, sesungguhnya kalau kita berada dalam situasi tidak dihargai, atau berada dalam situasi semua pekerjaan kita itu ternyata tidak dihormati, apa yang harus kita lakukan? Banyak orang di beberapa tempat tidak memiliki daya tahan yang bagus, jiwanya tidak kuat menghadapi kenyataan. Ketika dia mengalami kegagalan, maka kegagalan itu membuat dia memiliki respon yang negatif, seakan-akan dunia sudah runtuh, langit sudah runtuh atasnya. Tetapi tahukah saudara bahwa kalau kita gagal, sikap yang harus kita ambil adalah kita memulai lagi. Kalau kita jatuh, kita bangkit lagi. Kalau kita tidak dihormati, mari kita koreksi diri kita. Apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita usahakan lagi supaya kita boleh bangkit, kita maju, kita bersemangat lagi, kita bergairah lagi. Dan itu akan membuat hidup kita itu perlahan-lahan itu bisa pulih.
Nah, kalau kita memiliki tekad yang bagus, sikap hati yang bagus, punya gairah yang bagus, apalagi kalau kita memiliki kesadaran diri, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, menyerahkan pergumulan kita ke hadapan Tuhan, maka Roh Kudus akan memberikan kita pencerahan, akan memberikan kita ide-ide kreatif, membuat kita akan memiliki terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kita oleh tuntunan daripada Tuhan Yesus sendiri, membuat kita mengalami pencerahan demi pencerahan, dan pemulihan yang akan kita alami itu akan membuat kita memiliki kesadaran diri yang baik, sehingga usaha-usaha yang kita lakukan akan diberkati oleh Tuhan, sehingga kita akan mengalami pemulihan setahap demi setahap demi setahap demi setahap, dan kita akan berkemenangan, kita akan berhasil, dan kita akan beruntung dalam setiap apa yang kita kerjakan. Sebab janji firman Tuhan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Itu janji daripada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah saudara, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diberikan peluang untuk dapat berdoa langsung kepada Tuhan, bukan menunggu 1 tahun 1 kali, bukan sebulan 1 kali, bukan sebulan sekali, tetapi setiap hari dan setiap saat kita bisa langsung berdoa, berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Ingat, ketika kita menjadi pengikut daripada Kristus, kita bukan bebas dari masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita bebas dari masalah, bebas dari ujian, tidak pernah. Tetapi janji daripada Tuhan Yesus, Dia akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa laut selalu tenang. Dia tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji Dia akan menyertai saya dan saudara sampai selama-lamanya. Oke, pelajaran dari Kain dan Habel ini mengajar kita supaya kita tidak mengikuti niat hati kita yang jahat. Ketika godaan cemburu dan iri hati itu muncul, maka kita harus cepat-cepat sadar, memiliki kesadaran diri, mendengarkan suara Tuhan dalam hati nurani kita. Orang bilang dalam hati kecil kita, untuk kita kembali kepada Tuhan. Kita minta pencerahan, minta tuntunan daripadanya. Namun satu hal yang harus kita lakukan lebih dulu, yaitu kita harus mengaku dulu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab hanya oleh Dialah satu-satunya yang sanggup memberikan kita memiliki kelepasan, memiliki kemerdekaan yang sejati, sehingga kita akan hidup berbahagia. Apalagi pada masa-masa ini, pada masa pandemi COVID-19. Mari kita mendukung pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini melalui protokol kesehatan yang harus kita lakukan dalam setiap aktivitas kita. Selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Shalom.